Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengolahan citra. Topik ini sangat penting di era digital karena hampir semua informasi saat ini berbentuk visual, baik berupa foto, video, maupun citra digital. Nah, melalui materi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami apa itu citra, bagaimana jenisnya, apa saja elemen pembentuknya, serta bagaimana citra digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya Desti Alfi Azhara akan menyampaikan materi sebagai berikut. Oke, yang pertama ada pengertian citra. Jadi, citra secara sederhana adalah gambaran visual dari suatu objek. Objek ini bisa nyata, misalnya foto atau lukisan, bisa juga maya, misalnya bayangan pada cermin. Nah, dalam ilmu pengetahuan, citra tidak hanya dilihat sebagai gambar, tetapi lebih pada sumber informasi yang menggambarkan suatu fenomena. Contoh paling mudah adalah foto udara dari drone atau satelit yang bisa menunjukkan kondisi hutan, sungai, atau bahkan kerusakan lingkungan. Jadi, citra merupakan media visual yang menyampaikan pesan dengan cepat dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan teks atau angka. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis citra. Jadi citra dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama citra nyata. Citra ini terbentuk dari perpotongan sinar sejati sehingga bisa ditangkap layar atau kertas. Contoh yang sederhana adalah foto hasil kamera atau proyeksi film di layar bioskop. Yang kedua ada citra maya. Citra ini sebenarnya tidak bisa ditangkap, hanya bisa dilihat dengan mata melalui alat optik. Misalnya bayangan pada cermin. Bayangan itu kita lihat jelas, tapi kalau kita tempel kertas, bayangan itu tidak bisa menempel. Nah, dua jenis ini penting untuk dibedakan karena menentukan cara kita menggunakan dan menganalisis citra. Nah, kemudian ini ada slide tentang perbedaan citra nyata versus citra maya. Kalau kita perhatikan perbedaan lebih detail, citra nyata berbentuk dari sinar sejati, bisa ditangkap di layar atau kertas, tapi biasanya hasilnya terbalik dari objek aslinya. Contohnya ada proyeksi dari lensa kamera. Kemudian jika citra maya terbentuk dari perpanjangan sinar pantul atau bias, tidak bisa ditangkap layar dan biasanya tegak sesuai dengan objek aslinya. Contohnya adalah bayangan di cermin. Perbedaan ini sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Misalnya saat kita bercermin, kita melihat citra maya, dan sementara saat kita berfoto kita mendapatkan citra nyata. Kemudian citra dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, citra berfungsi sebagai media komunikasi visual. Nah, dalam iklan, citra digunakan untuk membangun kesan produk, karena orang lebih tertarik melihat gambar daripada membaca tulisan panjang. Dalam berita, foto jurnalistik bisa menyampaikan fakta dengan cepat. Satu foto bisa mewakili ribuan kata. Dalam simbol atau icon, citra menjadi identitas. Contohnya logo instansi atau bendera negara. Tanpa kita sadari, kehidupan kita sangat dipengaruhi citra, karena otak manusia memang lebih cepat memproses gambar daripada teks. Kemudian, kita akan membahas citra dalam ilmu. Citra juga sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam biologi, citra mikroskopis membantu kita melihat sel dan jaringan yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Dalam kedokteran, CT scan dan MRI menjadi alat vital untuk diagnosis penyakit karena bisa menampilkan citra organ tubuh bagian dalam. Dalam teknologi dan teknik, citra digunakan dalam kecerdasan buatan seperti pengenalan wajah di smartphone. Dalam geografi, citra satelit sangat penting untuk pemetaan wilayah, memantau banjir, kebakaran hutan, bahkan memprediksi perubahan iklim. Hal ini menunjukkan betapa luas aplikasi citra dalam kehidupan modern. Selanjutnya, elemen citra. Citra dibentuk oleh beberapa elemen dasar. Yang pertama warna, yang memberi identitas objek. Misalnya, warna hijau pada citra satelit biasanya menandakan vegetasi. Kemudian bentuk, yaitu wujud atau struktur objek. Misalnya, bentuk persegi panjang bisa menandakan bangunan.
Tekstur, yaitu pola permukaan yang bisa halus atau kasar. Misalnya hutan memiliki tekstur kasar, sementara danau teksturnya halus. Komposisi, yaitu bagaimana elemen-elemen itu disusun sehingga menghasilkan citra yang bermakna. Keempat elemen ini sangat penting untuk interpretasi citra, baik dalam fotografi, desain, maupun analisis ilmiah. Kemudian kita akan membahas representasi citra. Citra digital pada dasarnya disimpan dalam bentuk matriks piksel. Piksel adalah unit terkecil dari citra digital, semacam titik cahaya kecil. Piksel bisa bernilai grayscale, yaitu angka 0 sampai 255 yang menunjukkan tingkat keabuan, atau RGB yang merupakan kombinasi merah, hijau, dan biru. Resolusi citra ditentukan dari banyaknya piksel. Semakin banyak piksel, semakin detail gambar yang dihasilkan. Inilah dasar dari semua tampilan digital, mulai dari kamera, televisi, hingga layar komputer. Kemudian, fungsi-fungsi citra. Fungsi citra bisa dirangkum dalam 4 hal utama. Yang pertama, sebagai media informasi, citra menyampaikan pesan visual yang lebih cepat dipahami. Sebagai alat analisis, citra membantu peneliti memahami fenomena tertentu, seperti citra satelit untuk analisis lingkungan. Dan sebagai dokumentasi, citra merekam kejadian atau objek untuk disimpan dan dijadikan arsip sejarah. Yang terakhir, sebagai komunikasi, citra memperjelas pesan, misalnya dalam presentasi atau buku pelajaran. Jadi, citra memiliki fungsi yang sangat luas dan tidak terbatas pada sekedar gambar. Nah, kita akan membahas contoh sumber-sumber citra. Beberapa sumber citra yang sering kita gunakan antara lain ada kamera foto atau video yang menghasilkan citra visual sehari-hari, scanner yang merubah dokumen atau foto analog menjadi bentuk digital, satelit yang menghasilkan citra bumi untuk pengamatan lingkungan, dan alat medis seperti MRI, CT scan, dan USG yang menghasilkan citra organ tubuh manusia. Oke, jadi kesimpulannya, dari seluruh pembahasan, bisa kita simpulkan bahwa citra adalah gambaran visual yang mewakili objek nyata maupun maya. Citra berfungsi bukan hanya sebagai gambar, tetapi juga sebagai media informasi, analisis, dokumentasi, dan komunikasi. Elemen-elemen citra seperti warna, bentuk, tekstur, dan komposisi membuat citra bisa diinterpretasikan dengan lebih baik. Dan yang paling penting, aplikasi citra sangat luas, mulai dari pendidikan, kedokteran, teknologi, hingga industri. Jadi dengan memahami citra, kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan informasi visual di era digital ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.